Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman bersama saya Raden Rama Channel. Tentunya saya di sini akan memberi penjelasan lagi atau tutorial lagi, secara langsung memberi ilmu lagi kepada kalian, khususnya yaitu teman-teman pemula seperjuangan harum manis. Oke teman-teman, banyak yang belum tahu kenapa pas tungkunya diputar apinya yaitu mati. Jadi kebanyakan ada yang bertanya kepada saya, Bang, kenapa kok mesin harum manis saya ketika tungkunya keadaan muter itu apinya mati, apinya dikecilin bisa mati. Nah itu teman-teman, jawabannya lebar. Dimanapun kalian berada, jangan lupa ikuti terus konten saya. Nah ini penyebabnya yaitu salah satu dari lubang tungkunya ya teman-teman. Jadi lubang tungkunya itu tidak ada hawanya nih, lubang angin atau hawa. Nah ini ada lubangnya. Kalau tungku teman-teman tidak ada lubang hawanya di sini di samping tungkunya, itu akan menyebabkan apinya mati ketika apinya dikecilkan ataupun sedang berputar apinya mati. Apinya sudah dihidupkan, pas kita putar apinya mati. Nah itu salah satu penyebabnya yaitu adalah tungkunya tidak ada lubang hawanya. Ini fungsinya buat buat menyetabilkan api ya teman-teman. Jadi kalau tidak ada lubang hawa ini, otomatis api akan mati gitu, dalam keadaan kencang ataupun dalam keadaan dikecilkan apabila tungkunya dalam keadaan muter atau mesin dihidupkan. Cukup paham ya teman-teman. Dan faktor yang kedua yaitu dari pipa ini. Bang, tungku saya sudah ada lubang hawanya tapi tetap saja apinya suka mati sendiri apabila mesinnya dihidupkan. Apinya dalam keadaan dikecilkan ataupun dibesarkan, tetapi suka mati. Nah itu penyebabnya yang kedua yaitu dari pipa api ini terlalu dekat ke atas. Jadi pipa sumbu api ini yang keluar api ini terlalu mepet ke sini, terlalu mepet ke wajan tungku, dan akhirnya menyebabkan apinya yaitu cepat mati ya teman-teman. Itu faktor yang kedua. Dan faktor yang ketiga yaitu salah satunya apabila kita sudah cek tungkunya sudah ada lubang hawanya, pipa pengapiannya tidak terlalu dekat ke ring ataupun ke wajan ini, tetapi api masih padam, yaitu faktor yang ketiga adalah si ini teman-teman. Nah ini kan bawahnya ya, bawah tungku ini terlalu panjang, akhirnya mepet ke sini, ke bawah ini. Jadi harus ada lubang hawa. Jadi harus ada lubang hawa. Apabila ininya kepanjangan ke sini, misalkan sampai sini, jadi hawanya sedikit, itu pasti akan mati. Jadi antara panjang si tungku ini, bawah ini dari atas ke sini panjangnya itu disesuaikan dari asnya ya teman-teman. Kalau asnya ini misalkan lebih pendek lagi, misalkan ke bawah lagi, nah itu akan menyebabkan mati. Bang, belum paham. Oke, saya jelaskan lagi ya teman-teman. Nah oke, ini dia ya teman-teman gambarannya. Nah ini asnya pendek, asnya ke atas pendek, lalu tunggunya ini agak lumayan panjang ke atas. Nah akhirnya ini akan menyebabkan apinya yaitu cepat padam atau suka padam apabila mesin dihidupkan gitu. Jadi intinya panjang bawah tungku ini disesuaikan dari asnya ya teman-teman. Nah jadi seharusnya segini. Saya Nah, kalau gini ini akan sempurna. Jadi antara jarak bearing ini ke atas itu lumayan agak jauh ya teman-teman. Nah, itu dipastikan api tidak akan padam. Bang,
Saya sudah periksa, misalkan tungkunya sudah ada lubang hawanya, jarak tungkunya ke bearing itu lumayan jauh, terus pipa apinya juga tidak terlalu nempel ke tungkunya, tetapi suka padam sendiri. Nah, itu solusi yang terakhirnya, berarti masalah mesin kalian itu yang bermasalah, yaitu dari lubang apinya. Nah, di sini dari lubang sumbunya ini kurang besar lubangnya. Oke, saya contohkan. Nah, ini dia teman-teman. Nah, ini kebetulan mungkin kebanyakan mesin teman-teman yaitu menggunakan pengapian yang manual kayak gini ya, dibakar atasnya pakai pematik. Nah, itu kendalanya biasanya dari lubang ini, lubang supuyernya. Ini kan ada lubangnya noh, tengah-tengahnya ini terlalu kecil. Kita besarkan aja pakai paku dipantek ataupun pakai mata bor yang paling kecil, intinya agak besaran itu teman-teman. Insya Allah itu apinya tidak padam lagi apabila mesin keadaan diputar itu teman-teman. Oke, sekedar informasi sekali lagi teman-teman, untuk pemula yang menggunakan pematik ataupun pengapian kompor harum manis itu menggunakan yang kayak gini, yang manual kayak gini, ini usahakan ya teman-teman, ini harus ada ininya. Kan ini ada dua jenis, ada yang ada ininya, pengaturan besar kecil apinya, ada yang enggak. Nah, usahakan teman-teman yang ada pemutar ininya kalau ingin yang manual. Ini supaya simple mengoperasikannya ya teman-teman. Ya, jadi simpel mengatur apinya. Nanti ketika ngatur apinya itu tidak usah di tabung regulator. Biasanya kan dari tabung regulatornya itu ada pemutarannya, tekanan tinggi. Itu cukup dibuka sedikit. Nanti ketika menghidupkan atau membesarkan apinya, ini dari sini aja, cukup dari sini, jangan di tabung regulatornya. Paham ya teman-teman? Dikarenakan kalau ngatur apinya di tabung regulator, diputar atasnya, itu pengalaman saya untuk pemula, apalagi yang pemula, itu susah sekali untuk mengatur api ataupun menemukan titik api. Jadi intinya dari sini kita buka sedikit, kita hidupkan, dibakar atasnya. Setelah hidup kita bisa dibesarkan sedikit demi sedikit untuk menemukan titik apinya. Cara menemukan titik apinya itu sudah ada video saya sebelumnya, silahkan teman-teman tonton saja ya teman-teman, begitu. Dan untuk saya saranin untuk yang pemula yang kronologisnya lengket atau masih basah, harum manis tidak kering, yang menggunakan pematik kayak gini ataupun pengapian kayak gini, saya saranin lubang sepuyer ininya ini dikecilkan teman-teman. Maaf teman-teman, maksudnya dibesarkan sedikit, dilubangin pakai paku. Ini tujuannya supaya apinya tidak terlalu kencang atau tidak terlalu biru, jadi pengapiannya agak merah. Cuma ketungkunya itu kelemahannya, ketungkunya pasti hitam kayak gini teman-teman. Nah, hitam kayak gini karena ada arangnya. Tuh hitam kayak gini dikarenakan kenapa? Apinya yaitu ada merahnya atau api merah gitu. Apabila tidak dibesarkan, apinya biru, nyemburnya kencang, keadaan tungku yaitu tetap bersih seperti ini, tetap bersih seperti ini. Cuma untuk pemula itu susah mencapai atau mendapatkan harum manis yang kering gitu kalau pakai api yang biru gitu. Saya aja menggunakan api merah ya teman-teman, jadi api biru setengah merah gitu, jadi tidak terlalu biru full. Dikarenakan kalau cuaca mendung kayak gini atau cuaca hujan, cuaca dingin, itu susah sekali kalau menggunakan api biru gitu teman-teman. Kronologisnya ketika kita masukin gula ke tungku sebelum diputar, si gula udah habis duluan. Ketika kita kecilkan api, si harum manis keluarnya berundul-berundul gitu, enggak sempurna. Nah, itu untuk pengapian biru itu ya teman-teman. Misalkan hasilnya sempurna juga, untuk pemula itu susah untuk mendapatkan hasil yang maksimal ataupun yang kering teman-teman. Itu saya sendiri menggunakan api merah, bisa dilihat sekali ada merahnya ya teman-teman. Itu
nggak apa-apa, tungku hitam juga, yang penting hasilnya jos ya teman-teman. Untuk tungku bisa dibersihkan, intinya tidak mampet aja, atasnya jangan sampai mampet. Oke, mungkin sekian informasi dari saya teman-teman. Apabila ada kata yang salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.